Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini saya bersama dengan Bang Montes. Bang Montes. Nah, teman-teman, surup adalah pergantian antara ke waktu siang itu ke malam gitu. Itu banyak ceritanya. Kalau waktu pergantian itu tuh kebanyakan para lelembut itu mungkin hadir atau gitu Mas Bang Montes ya. Nah, jadi ada satu cerita, jadi Bang Rohmat pengalaman beliau di waktu surup gitu Bang Montes. Jadi pengalamannya beliau waktu surup itu ternyata ditemui sosok goib gitu. Nah, jadi diusilin gitu ya. Gimana? Diusilin. Oke, kayaknya seperti itu kayaknya. Nanti kita langsung temuin Bang Rohmat dulu gitu. Nah, oke, mungkin Bang Montes ada yang disampaikan ke teman-teman Misteri Kejawen? Kalau buat teman-teman Misteri Kejawen, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan channel kita selanjutnya. Nah, oke, yang paling penting itu ya. Oke, jadi malam ini kita dengan Bang Rohmat akan bahas masalah pergantian malam, siang ke malam atau surup gitu. Yuk langsung kita ke Bang Rohmat. Monggo. Oke, nah Bang Rohmat gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Eli. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum dimulai Bang Rohmat bisa menyapa dulu teman-teman Misteri Kejawen yang ada di rumah. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Misteri Kejawen. Seperti biasa jumpa lagi dengan saya Bang Rohmat dan Mbak El dan Kang Montes. Untuk hari ini saya akan menceritakan ini pergantian malam ya, atau keluarnya bangsa lelembut. Itu biasanya ini kan menjelang maghrib. Nah, biasanya saat-saat jam-jam menjelang maghrib itu makhluk-makhluk itu mulai keluar dari sarangnya, intinya seperti itu. Nah, ini kejadian itu yang saya mau ceritakan ini di perkebunan Mbah Man Ponco. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah kemarin melihat sama saya. Iya, sama Mbak Ling kan. Iya, sudah di situ. Di kebunnya Mbah Man Ponco. Iya, memang ini di kebun Mbah Man Ponco ini kan memang sudah terkenal dengan keangkerannya. Nah, jadi gini, sebelumnya itu pernah ya warga sekitar perkebunan Mbah Man Ponco ini itu ada beberapa warga yang saat itu mereka itu sedang mencari makanan untuk kambing itu loh Mbak. Iya. Istilahnya cari rambanan, ya, seperti itu. Itu banyak yang cerita itu sering dihantui atau melihat itu sosok perempuan itu berpakai baju putih berambut panjang. Itu bukan hanya satu orang atau dua orang, itu banyak lah yang sampai sekarang pun warga sekitar sini mau masuk ke area kebun Mbah Man Ponco itu nggak ada yang berani ya. Jadi udah termasuk sering gitu? Ya sering banget Mas, makanya sekitar warga sekitar perkebunan Mbah Man Ponco ini sampai sekarang itu nggak ada yang berani. Kalau angker ya, iya, memang ini daerah perkebunan Mbah Man Ponco memang terkenal sangat angker, dan bangsa-bangsa lelembut itu banyak yang suka jahil seperti itu. Nah, kebetulan kemarin kan saya bantu Mbah Man Ponco untuk menyiram tanaman cabai dan tomat punya Mbah Man Ponco. Nah, kebetulan saat itu saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 4 sore. Terus nyampe di perkebunan Mbah Man Ponco itu kalau nggak salah sekitar 4:30 ya. Iya. Nah, saat itu seperti biasa saya bawa air di jerigen itu untuk menyirami tanaman tomat dan cabai seperti itu. Nah, setelah saya beberapa menit mungkin saya mulai menyiram tanaman itu sebelum itu sebenarnya saya sudah merasakan
nggak enak di apa Perasaan di feeling saya itu nggak enak, ini pas kelihatannya kok ada sesuatu. Cuma saat itu kan saya tetap nggak saya abaikan lah perasaan seperti itu. Tapi ternyata setelah saya menyiram air itu saat itu belum selesai, tiba-tiba itu ada suara perempuan, Mbak. Itu berteriak itu sangat keras, itu di dekat telinga saya kok. Teriaknya bagaimana tuh? Intinya yang pertama itu atau? Enggak, yang pertama itu kayak apa ya, membentak hei gitu loh. Seperti itu. Menyapa dia. Iya, terus saya kan ya saya tolak ya terkejut saya. Terus saya lihat di sekeliling saya kan nggak ada orang. Memang saat itu saya itu kan berangkat sendiri. Paman Ponco di rumah, lagi nggak ke kebun. Mungkin saat kemarin itu katanya agak capek lah. Akhirnya saya bantu untuk menyirami tanaman Paman Ponco seperti itu. Nah, itu terdengar suara yang pertama itu yaitu tadi suara perempuan. Itu sangat jelas suaranya. Dan terus akhirnya saya cari nggak ada orang. Saya punya pikiran lah mungkin saya cuma apa istilahnya orang Jawa itu kerungan-kerungan lah seperti itu. Saya cuekin aja, saya lanjutkan ambil air. Terus nggak selang berapa menit itu tiba-tiba ada satu sosok itu terlihat jelas, Mbak. Itu cuma wajahnya dia nggak kelihatan, soalnya saya berada di sebelah utara. Nah, dia itu ada di sebelah selatan, dia berjalan ke arah selatan. Itu terlihat jelas. Dia itu pakai baju warna putih. Tapi cuma itu kayak anak kecil, kira-kira tingginya itu sekitar apa? Setengah meteran lah kira-kira, masih anak-anak gitu ya? Iya, itu berjalan. Cuma beberapa nggak lama dia penampakannya itu. Berjalan langsung iya. Saat itu kan saya juga mendengar saat itu kan sudah maghrib, saya dengar adzan maghrib. Saya melihat itu cukup jelas, jadi belum gelap kok saat itu kemarin tuh. Dia itu kayak berjalan itu cuma mungkin beberapa detik lah, dia langsung menghilang. Nah, setelah itu saya tetap sambil nyirami tanaman itu, saya itu cuma sama bilang aku kini nanduri nyirami tanduran ngono kok ya mbok ganggu. Saya itu sampai menggeming ya kalau bahasa Indonesianya itu seperti itu. Nah, setelah gitu ya? Iya, sendiri. Setelah itu setelah dia itu menghilang, saya lanjutkan menyiram tanaman. Iya, saya abaikan. Setelah saat itu, nah saya bawa air itu mendekati di mana sosok itu muncul di tempatnya itu. Nah, setelah tiba-tiba saat saya membawa air itu ada itu pohon talas, cuma kan sudah dipanen, tinggal kalau orang Jawa itu tinggal bonggolnya itu. Tiba-tiba itu kayak dilempar, itu terkena punggung saya, Mbak. Dilempar itu ya, Bang? Iya, kena punggung, saya juga terkejut. Terus akhirnya, tapi saat itu saya cuma berpikir itu mungkin ini manusia, mungkin mau jahil, menggoda atau menakut-nakut saya. Terus akhirnya bonggol itu saya ambil, saya cari, ternyata di situ sama sekali tidak ada orang. Sama sekali nggak ada orang ya? Iya, ya otomatis saat itu saya juga langsung melayang gitu bonggolnya tuh. Langsung kena itu atau kelihatan melayang dilempar gitu atau gimana? Kalau posisinya itu melayang atau enggak saya nggak kelihatan. Intinya langsung terkena punggung saya gitu. Nah, saya kan ingat soalnya yang membersihkan pohon talas itu kan saya buang di selokan lah intinya seperti itu. Nah, saya cari pohon talas, saya cari. Pikiran saya kalau ada orang saya lempar ganti gitu loh. Setelah saya cari ternyata di situ nggak ada orang. Nggak ada sama sekali itu. Nah, terus saya cari nggak ada, di situ kayak hawa itu sudah mulai nggak enak lah gitu. Rasanya kayak ada sesuatu yang seseorang atau mungkin ada yang
Memperhatikan. Memperhatikan saya itu di hati saya, di feeling saya itu ada banyak lah intinya sesuatu itu, entah itu apa. Itu jam berapa itu Bang? Itu masih menjelang maghrib sekitar 5:30 Mbak, kalau tidak salah. Tapi belum azan ya itu berarti ya? Sudah, saya sudah ada azan seperti itu. Nah, setelah saya cari tidak ada, akhirnya ya saya lanjutkan, saya menyiram tanaman. Setelah habis satu jerigen itu, sebenarnya belum selesai, tapi di saat itu kan pikiran saya nggak enak. Akhirnya saya punya inisiatif, udahlah saya pulang aja kayak gitu. Nah, setelah selang beberapa menit itu saya berjalan mau pulang, nah tiba-tiba itu muncul lagi itu suara perempuan. Ya intinya dia bilang itu mulai itu artinya pulang kan, seperti itu. Saya cari lagi saat itu, tetap aja nggak ada orang. Nah terus akhirnya, jadi apa atau niatnya tuh mengingatkan kondang mulai gitu nih, kondang intinya pulang gitu, ya mungkin kan sudah maghrib, mungkin suruh berhenti terus suruh saya pulang, mungkin niatnya seperti ya Tuhan tuh. Lah ya, saya juga heran. Nah saat itu terus akhirnya saya pulang. Setelah sampai di rumah, saya langsung ke rumah Mbah Man Ponco. Saya cerita sama Mbah Man Ponco. Memang Mbah Man Ponco bilang iya, memang katanya memang di situ memang banyak makhluk halus lah yang suka mengganggu orang seperti itu. Nah saat itu setelah di rumah, setelah saya cerita sama Mbah Man Ponco, di pikiran saya nggak terima Mbak saat itu. Saya punya angan besok saya datangi. Gitu. Soalnya saya punya pikiran saat itu kan saya nggak ada persiapan apa-apa. Iya, benar-benar. Terus besoknya akhirnya saya sudah ada persiapan, saya datang tempat itu. Ya tetap sekitar sebelum maghrib saya datang. Tetap kondisi surup itu ya? Iya. Nah saat saya datangi kembali itu nggak ada yang nongol lagi saat itu. Cuma saat itu ya tetap hawa itu tetap tidak enak lah. Cuma yang agak ada kejanggalan itu cuma ada salah satu pohon di daerah situ itu, anehnya pohon itu kayak tertiup angin. Itu sangat keras pohonnya itu bergeraknya anehnya yang bergerak itu cuma satu pohon itu saja Mbak. Lainnya tidak? Enggak ada. Kalau secara logika, kalau angin kan semuanya kan pasti bergerak, dan saya juga pasti merasakan ada angin gitu. Tapi saat itu tidak ada angin sama sekali, dan yang bergerak itu cuma satu pohon itu. Terus akhirnya di situ saya biasa saya bakar dupa. Saya kan juga bawa minyak kayak Jafaron itu loh Mbak. Iya. Itu pengajaban tuh apa memang minyak untuk mengundang gaib itu atau gimana Bang? Ya sebenarnya ada yang buat untuk mengundang itu terkadang kan, tapi nggak semua orang tahulah caranya kan. Ada caranya dan ada doa-doanya seperti itu. Nah saat itu saya penasaran, saya duduk di pohon yang bergerak sendiri dari di bawahnya. Dan situ saya sambil ya berdoa, saya ingin melihat, saya ingin tahu wujud apa yang berada di daerah sekitar situ. Nah tapi ternyata akhirnya muncul Mbak. Sosok apa itu? Itu sosok perempuan berbaju putih, rambutnya itu sepinggang gini, cuma wajahnya dia tidak kelihatan. Intinya yang muncul itu sama seperti yang diceritakan warga sekitar sini, seperti itu. Yang sering nemuin warga itu juga ya. Sebenarnya kalau di daerah situ saya mengalami itu bukan cuma sekali itu Mbak. Sebelumnya saya juga pernah. Saat itu saya cari cari bonsai, dan kebetulan saat itu sama Mas JJ saat itu saya mencari. Nah saat saya mencari bonsai itu posisi juga sudah maghrib, azan maghrib. Surup juga posisinya. Iya. Cuma saat itu cuma ada suara tapi nggak ada rupa. Ada rupanya.
Suaranya itu sama, menyuruh saya itu pulang. Dan yang pertama lokasinya pas sama atau sama, lokasinya di sama. situ juga? Iya, di situ juga sama. Nah, cuma saat itu pertama dia itu bilang itu wes ojo kakek lek golek, intinya sudahlah jangan banyak-banyak kalau cari, intinya seperti itu. Saat itu saya abaikan. Terus akhirnya mungkin dia agak marah atau gimana ya, dia membentak itu saya disuruh pulang. Nah, berhubung saya cari nggak ada orang, ya saya akhirnya sama Mas Cici itu pulang saat itu. Oh, berarti apa sosok penunggu di situ itu memang intinya kalau suruh disuruh pulang gitu atau gimana ya, mengingatkan gitu atau? Iya, soalnya banyak warga yang cerita itu kejadiannya itu sama, hampir maghrib semua. Iya. Oh, setiap suruh mesti menampakkan diri dan mengatakan suruh pulang gitu ya? Iya, itu bukan hanya saya yang bukan hanya, cuma banyak para warga yang cerita ini. Nah, itu banyak yang cerita, banyak yang tahu, intinya melihat wujudnya itu memang sesosok perempuan, dia pakai baju putih. Mohon maaf Bang Rahmat. Ya. Dari tadi kalau menurut sampean itu hantu sosok jenis sosok hantunya itu tadi menurut sampean itu sistemnya cuma jahil apa sampai melukai orang gitu Bang? Kalau saya bilang jahil ya memang jahil, kalau niatnya itu melukai orang itu ya bisa dikatakan dia mau melukai orang. Soalnya apa? Saat itu saya dilempar pakai itu. Iya, itu kan yes, intinya kan sama aja mau melukai orang lah seperti itu. Entah niatnya dia kayak gimana, yang jelas itu kan pasti bisa membuat orang celaka kan, seperti itu. Tapi kan baiknya kalau menurut saya ini kan ini Bang ya, mengingatkan kalau suruh itu harus berhenti kan di situ. Mungkin kan? Mungkin bisa terjadi seperti itu kan, udah mungkin kalau orang kerja itu kan sudah waktunya istirahat. Leren jamnya. Tapi kalau yang sudah itu buat Bang Rahmat, kabar dari orang-orang itu ada yang pernah terluka parah apa enggak? Kalau untuk terluka parah atau tidak itu kelihatannya enggak ada. Cuma apa ya, banyak yang tahu itu ada penampakan lah, itu juga lihat jelas lah seperti itu. Itu sudah banyak Mas, bukan itu intinya sudah terkenal lah gitu. Seperti itu. Memang gimana ya, yang namanya kita kalau lagi di hutan kan memang banyak mungkin tempat atau rumah makhluk-makhluk halus seperti itu. Makanya benar kata orang-orang tua dulu itu, kalau sudah surup itu istirahatlah. Setidaknya kalau mendengar azan kan harus berhenti duduk kan, seperti itu. Ya mungkin makhluk-makhluk itu mengingatkan ya. Kalau menurut saya mungkin dia itu mau mengingatkan, cuma dengan cara mereka seperti itu. Soalnya nggak kelihatan sama kita. Iya. Nah, itu menurut panjenengan tuh sesosok apa berarti? Sosok tuyul, sosok kunti, atau sosoknya tuh apa kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya itu yang saya lihat Mbak ya, sosok meskipun yang kayak anak kecil itu. Terus kalau menurut cerita orang, dan saya lihat ada yang dewasa pakai baju putih, rambutnya panjang itu, kalau menurut saya itu sejenis kunti seperti itu. Iya. Terus, tapi itu sering saya bicarakan atau saya sharing sama Mbak Manponto sama Mbak Nursela, itu memang di area kebun Mbah Manponto itu memang terkenal dengan keangkerannya. Bahkan ada yang pernah itu dulu, ada yang pernah melihat itu kayak orang Belanda itu banyak nonik gitu. Mereka laki-laki kayak tentara Belanda gitu. Dia juga bawa senapan. Nah, itu ada beberapa orang kayak baris gitu loh Mbak, itu cuma lewat gitu aja. Itu banyak cerita yang seperti itu. Atau mungkin ada kisahnya ya dulu di situ. Mungkin dulu ya, saya sendiri juga nggak tahu ya. Ini kemungkinan Mbak ya, kemungkinan saat zaman penjajahan Belanda atau apa itu ada yang meninggal di daerah situ, mungkin seperti itu. Nah, anehnya kan gini,
wong itu di tengah hutan, Indonesia sudah merdeka ya kok ada tentara Belanda di situ, kan jelas aneh, Mbak. Itu Dan jelas juga bukan sering penampakan dia. iya, seperti itu. Nah, ada lagi seperti yang saya saat saya explore, saya pernah menceritakan, mungkin kalau tidak salah sama Kang Montes Kang ya, saya menceritakan ada ya sama Mbak Ling juga kira-kira. Oh, yang waktu itu yang nggak ada kepalanya itu, cuma setengah. Itu kejadian ya di tempat itu, Mbak. Oh, di situ. Iya, di situ. Iya. Di situ tempatnya. Jadi yang bawahnya tuh kayak jurang itu ya? Iya, di situ. Dulu itu di situ kayak ada sumur, Mbak. Tapi anehnya sekarang kok sudah nggak ada ya. Dulu memang kayak tertutup gitu ya? Iya, tertutup gitu. Iya, sumurnya udah nggak ada. Emang sengaja ditutup apa tertutup, Bang? Mungkin kan itu posisinya itu di tengah-tengah apa sungai, tapi cuma sungai kering. Nah, mungkin ya saat musim hujan terus akhirnya kan Kemasukan batu gitu, kemasukan tanah sedikit demi sedikit, itu kan akhirnya tertutup lah. Gitu. Dan mungkin sosok-sosok penunggunya ada di situ sepertinya. Iya, nah kebetulan kan tempat kebun Mbah Man Ponco dan tempat saya atau warga melihat penampakan itu kan dekat dengan yang namanya itu Bukit Dengklek. Bukit apa, Bang? Bukit Dengklek. Bukit Dengklek. Iya, itu ada. Itu sebelah selatannya itu gini, ada bukit tapi cuma nggak begitu tinggi, Mbak. Nah, itu di situ memang kayak kerajaan bangsa Jin itu di daerah situ. Oh, di Bukit Dengklek itu ya? Iya, nah di Bukit Dengklek. Itu lokasinya bertepatan sebelahan sama kebun Mbah Man Ponco. Itu nggak jauh, sekitar 200 meteran, cuma nggak begitu jauh. Iya. Jaraknya dari kebun Mbah Man Ponco itu. Nah, yang terkenal kalau yang di kebun Dengklek itu yang terkenal itu Joko Kendil. Orang-orang sini itu menyebutnya Joko Kendil. Saya kayak pernah mendengar sih kalau Joko Kendil tuh apa cerita-cerita rakyat dulu ya, ada? Iya, ada. Saya kayak nggak ada. Kebetulan saya pernah melihat penampakan si Joko Kendil itu. Dia ciri fisiknya itu dia nggak begitu tinggi, terus dia itu pakai belangkon yang kayak saya pakai ini. Itu perutnya agak buncit, tapi dia nggak mengganggu. Dia cuma duduk, duduk di atas batu dan tiba-tiba menghilang, cuma gitu aja. Tapi nggak pernah ada warga yang sampai dilukai apa-apa, itu nggak ada. Tapi kalau untuk warga yang kesurupan itu sering terjadi di sini. Kesurupan itu sering ya, berarti? Iya, sering. Pernah itu ada beberapa orang yang lagi panen, saat itu panen jagung. Iya. Itu ada 6 orang atau 7 orang itu kesurupan semua, Mbak. Itu pada terjadinya itu masih jam 10 siang. Siang-siang padahal. Iya. Itu kemungkinan kok bisa sampai kesurupan itu kenapa, Bang? Ya, mungkin mereka itu orang-orang itu nggak tahu, atau dia itu melihat masuk ke area makhluk-makhluk itu, kita kan nggak tahu, Mas ya. Tapi kemungkinan besar yang sering terjadi itu ya mungkin masuk ke situ nggak permisi, atau nggak mau panen, nggak ada. Biasa kalau orang Jawa kan mau panen tuh kalau apalah namanya, seperti kayak jenang, cengkolo itu. Iya, itu kan nggak ada sesajen. Itu kan pasti ada. Mungkin nggak ada ritualan seperti itu, terus akhirnya mereka ada yang merasa terganggu, atau terus kan bisa terjadi seperti itu. Karena ya percaya nggak percaya memang kok itu ada. Memang ada gitu loh. Tinggal kita mempercayainya apa tidak. Iya, tapi kalau yang hidup pun kan dijelaskan di Al-Quran, memang kita tuh berdampingan dengan itu kan sudah gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, itu kan memang ada di kitab kita sebagai orang Islam, kan di Quran juga sudah dijelaskan ada. Tapi ya kebanyakan banyaklah orang yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu memang banyak. Tapi yang sering terjadi orang yang suka meremehkan atau nggak percaya setelah dia temui sendiri dengan sosok itu sudah
baru. Ya, lari kencang pucat baru percaya kalau memang makhluk itu ada, kan seperti itu. Nah, jadi kalau ya pada intinya kalau memang surup itu pergantian antara yang dari siang ke malam itu mungkin sesosok itu lalu lalang atau gimana gitu ya Bang? Iya, soalnya kan ya udah mungkin di orang Jawa atau orang tua-tua dulu itu bilang kan memang tempat makhluk-makhluk itu kan di hutan kayak gitu. Nanti setelah maghrib atau sebelum maghrib kan dia mulai keluar semua seperti itu. Nah, baiklah Bang Rohmat, sebelum ditutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman misteri kejawen yang ada di rumah? Oh iya, kalau pesan yang seperti saya bilang tadi, silahkan kalau mau percaya, kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, kita nggak maksa, tapi intinya gini, jangan pernah menyembelihkan makhluk halus gitu. Soalnya sering terjadi orang yang menyembelihkan atau menantang itu pasti efeknya nggak bagus lah seperti itu. Jadi hati-hati, bukan karma, pasti ada celaka lah seperti itu. Nah, pesan saya untuk teman-teman misteri kejawen dimanapun berada, kalau kita ketemu sama makhluk halus atau mungkin ada yang tidak percaya, jadi jangan sekali-kali menantang atau meremehkan makhluk-makhluk yang kasat mata. Soalnya gini, mau nggak mau, percaya nggak percaya, mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Nah, itu intinya seperti itu. Iya. Mereka bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat, itu yang menjadi masalah itu. Kalau kita bisa melihat, pasti ya tak lari. Iya. Yang ada. Gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman. Jadi pada cerita malam hari ini, ilmu yang bisa kita ambil itu tadi, kalau mungkin benar mbah-mbah kita itu lek surup mandeko ngoten nggih, berhenti dulu lah. Kalau mendengar azan, tidaknya menghargai kita mendengarkan dulu. Iya, kita dengarkan dulu, kita lihat dulu. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Ambil positif dari cerita ini, yang tidak berkenan nggih, saya mohon maaf karena ini memang pengalaman dari Bang Rohmat sendiri. Jadi ambil pelajaran positif dari cerita yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Oke, sementara dari kita sekian dulu ya Bang Mondes ya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.